Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Nugraha dari Fakultas Kehutanan kelas Sarjana Konservasi dan Restorasi Hutan dari Institut Pertanian STIPER Yogyakarta. Dalam video kali ini kita akan membahas teknologi paling penting dalam pemantauan lingkungan dan kehutanan, yaitu penginderaan jarak jauh atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai remote sensing. Teknologi ini memungkinkan kita melihat, memetakan, dan menganalisis bumi tanpa harus berada langsung di lapangan. Secara umum, penginderaan jauh adalah ilmu dan teknik untuk memperoleh informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati. Informasi ini diperoleh melalui perekaman pemantauan atau pancaran energi elektromagnetik yang diterima oleh sensor pesawat, drone, atau satelit. Dengan kata lain, penginderaan jauh adalah cara kita melihat bumi dari jauh menggunakan mata elektronik untuk memantau bentuk, warna, ketinggian, dan perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip dasar penginderaan jauh sebenarnya sederhana, yaitu berdasarkan interaksi antara energi elektromagnetik dan objek di permukaan bumi. Ada 4 tahapan utama yang terjadi. Yang pertama ada sumber energi. Sumber energi dari remote sensing terbagi menjadi 2. Ada sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif adalah jenis energi yang dihasilkan oleh alatnya itu sendiri, seperti radar SAR dan LIDAR yang mampu menghasilkan energi sendiri. Sedangkan sensor pasif adalah perekaman energi dari sinar matahari. Contohnya seperti satelit Landsat, Sentinel-2, atau MODIS. Selanjutnya ada interaksi energi dengan objek. Saat energi mengenai permukaan bumi, sebagian diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian diteruskan. Pola ini memiliki pantulan yang berbeda yang disebut sebagai tanda spektral atau spectral signature. Yang ketiga ada perekaman oleh sensor. Pantulan energi yang ditangkap oleh sensor kemudian diubah menjadi data digital atau citra. Sensor ini memiliki 3 karakter utama. Yang pertama ada resolusi spasial, yaitu tingkat ketelitian atau ukuran objek. Yang kedua ada resolusi spektral atau jumlah panjang gelombang yang direkam. Yang ketiga ada resolusi temporal, seberapa sering daerah tersebut dipantau ulang. Yang keempat adalah pengolahan dan interpretasi data. Data yang direkam perlu dikoreksi dan diproses agar menghasilkan informasi yang akurat. Hasilnya bisa berupa citra satelit multispektral, kotak tematik, atau model 3D permukaan bumi seperti DEM, DTM, dan DSM. Ada berbagai macam wahana dalam penginderaan jauh atau remote sensing. Wahana ini adalah alat atau kendaraan yang membawa sensor. Yang pertama ada wahana udara atau airborne. Sensor ini dipasang pada pesawat atau drone untuk pengamatan detail wilayah pada wilayah tertentu yang ingin dipetakan. Yang kedua ada wahana satelit atau spacebound. Sensor ini ditempatkan di satelit yang mengorbit pada bumi. Satelit ini memberikan cakupan cukup luas dan berkelanjutan sehingga cocok untuk pemantauan jangka panjang. Manfaat remote sensing atau penginderaan jauh dalam bidang kehutanan sangat bervariasi tergantung apa yang ingin kita gunakan. Yang pertama dapat memetakan tutupan lahan dan jenis vegetasi, mengidentifikasi kawasan hutan, semak, pertanian, dan areal non-hutan lainnya. Pemantauan deforestasi dan degradasi hutan, membandingkan citra dari waktu ke waktu untuk mendeteksi perubahan hutan yang luas. Pemetaan biomasa dan karbon hutan dengan data LIDAR dan citra multispektral dapat digunakan untuk memperkirakan volume dan kandungan karbon dalam vegetasi. Pemetaan topografi dan ketinggian vegetasi menggunakan data DEM, DTM, dan DSM untuk membentuk permukaan dan tinggi tegakan pohon. Pemantauan kebakaran dan perubahan iklim. Sensor termal dapat mendeteksi titik panas atau hotspot dan suhu di permukaan lahan. Teknologi ini membuat pengelolaan hutan menjadi lebih efisien, akurat, dan berkelanjutan. Jadi, penginderaan jauh bukan hanya tentang gambar dari satelit, tetapi tentang bagaimana kita memahami bumi secara ilmiah tanpa harus menyentuhnya langsung. Dari pantulan cahaya, pemetaan 3D, semuanya membantu kita menjaga hutan tetap lestari. Dengan teknologi ini, rimbawan modern dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Terima kasih.